Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dari kelompok 8, yaitu saya sendiri, Rizky Januari, dengan NIM 22088711, beserta rekan saya Rizky Subagja dengan NIM 22085005, yaitu akan memaparkan tentang kajian empirik tentang peranata pendidikan dalam latar budaya dan organisasi. Yang pertama, pendidikan keluarga dari latar budaya tertentu. Pengertian keluarga sendiri: keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan dan berkembang menjadi dewasa. Menurut Sadullah 2010 halaman 186, secara umum keluarga merupakan suatu lembaga yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anaknya yang belum menikah, hidup dalam sebuah kesatuan kelompok berdasarkan ikatan tertentu. Sedangkan menurut Hasbullah 2009 halaman 34, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informal yang pertama dan utama dialami oleh anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, di mana di sini ada ciri-ciri keluarga menurut Mike Iver dan Feig dalam Sadullah 2010 halaman 187. Yang pertama itu adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis, pria dan wanita. Yang kedua, dikukuhkan oleh ikatan pernikahan. Yang ketiga, adanya pengakuan terhadap keturunan anak yang dilahirkan dalam rangka hubungan tersebut. Terus adanya kehidupan ekonomi yang diselenggarakan secara bersama-sama. Yang terakhir, diselenggarakannya hidup berumah tangga. Nah, di sini fungsi keluarga. Keluarga berfungsi untuk membekali setiap anggota keluarganya agar dapat hidup sesuai dengan tuntutan nilai-nilai agama, pribadi, dan lingkungan. Adapun fungsi keluarga menurut MI Sulaiman itu dalam Sadullah 2010 halaman 188 sampai 192, yaitu adalah sebagai berikut. 1. Fungsi edukasi. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Yang ketiga, fungsi proteksi atau perlindungan. Yang keempat, fungsi afeksi atau perasaan. Yang kelima, fungsi religius. Yang keenam, fungsi ekonomi. Yang ketujuh, fungsi rekreasi. Yang terakhir, fungsi biologis. Menurut Jerousseau dalam Hasbullah 2009 halaman 79, sebagai salah seorang pelopor ilmu jiwa anak, mengutarakan betapa pentingnya pendidikan keluarga. Ia menganjurkan agar pendidikan anak-anak disesuaikan dengan tiap-tiap masa perkembangannya dari kecil. Bagi seorang anak, keluarga merupakan persekutuan hidup pada lingkungan keluarga di mana ia menjadi diri pribadi atau diri sendiri. Keluarga merupakan wadah bagi anak dalam proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. Di samping itu, keluarga merupakan tempat belajar bagi anak dalam segala sikap untuk berbakti kepada Tuhan sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi. Pendidikan keluarga dalam latar budaya tertentu. Pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan baik
dengan lingkungan fisik maupun non-fisik. Hasil perolehan tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Proses hubungan antar manusia dengan lingkungan luarnya telah mengkisahkan suatu rangkaian pembelajaran secara alamiah. Pada akhirnya, proses tersebut mampu melahirkan sistem, gagasan, tindakan dan hasil karya manusia. Di sini, kebudayaan dapat disimpulkan sebagai hasil pembelajaran manusia dengan alam. Alam telah mendidik manusia melalui situasi tertentu yang memicu akal budi manusia untuk mengelola keadaan menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat, dalam arti keduanya berkenan dengan suatu hal yang sama, yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan memainkan peranan sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya, karena pada dasarnya pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, kebudayaan diturunkan kepada generasi penerusnya lewat proses belajar tentang tata cara bertingkah laku. Pendidikan sekolah dari latar mazhab tertentu. Konsep pendidikan sekolah, pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Di samping itu, kehidupan di sekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Menurut Hasbuloh 2009 halaman 46, pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat, atau mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Beberapa karakteristik proses pendidikan yang berlangsung di sekolah menurut Weinstein dan kawan-kawan dalam Hasbuloh 2009 halaman 46 sampai 47, yaitu yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara khusus dan dibagi atas jenjang yang memiliki hubungan hierarkis. Yang kedua, usia anak didik di suatu jenjang pendidikan relatif homogen. Selanjutnya, waktu pendidikan relatif lama sesuai dengan program pendidikan yang harus diselesaikan. Yang keempat, materi atau isi pendidikan lebih banyak bersifat akademis dan umum. Yang terakhir, adanya penekanan tentang kualitas pendidikan sebagai jawaban terhadap kebutuhan di masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi dan peranan pendidikan sekolah. Bagaimana pendapat Suwarto dalam Hasbuloh 2009 halaman 50 sampai 51 adalah sebagai berikut. Mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan, terus spesialisasi, selanjutnya efisiensi, terus sosialisasi, konservasi dan transmisi kultural, transisi dari rumah ke masyarakat. Selanjutnya, pendidikan sekolah dari latar mazhab tertentu, yaitu aliran nativisme. Aliran nativisme dipelopori oleh Schopenhauer, filosof Jerman 1788 sampai 860, berpendapat bahwa the world is my idea, the world like man is strong idea. Segala kejadian di dunia dipandangnya sebagai manifestasi dari benih yang ada padanya sejak semula. Perkembangan manusia hanya merupakan semacam penjabaran yang telah dibawakan dari yang telah disiapkan semula, yang telah dibawakan sejak kelahirannya. Aliran ini berkeyakinan bahwa anak yang baru lahir membawa bakat, kesanggupan, dan sifat-sifat tertentu. Bakat,
kemampuan dan sifat yang dibawa sejak lahir sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak manusia. Itu paparan yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya akan diteruskan disampaikan oleh rekan saya, oleh Kang Rizky Subagja. Dipersilahkan. Oke, baik. Di sini izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Subagja. Di sini saya akan melanjutkan paparan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya, yaitu Rizky Januari, yang dimana tadi sebelumnya menjelaskan tentang pendidikan sekolah dari latar mazhab tertentu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu aliran naturalisme. Aliran naturalisme diperoleh oleh Rawls berpandangan bahwa semua anak yang dilahirkan memiliki karakter yang baik dan pembawaan baik. Anak tersebut akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh lingkungan. Dalam aliran naturalisme memiliki 3 prinsip tentang proses pembelajaran, diantaranya adalah yang pertama, anak didik belajar melalui pengalamannya sendiri, yang dimana ini terjadinya interaksi antara pengalaman dengan kemampuan pertumbuhan dan perkembangan di dalam dirinya secara alami. Nomor 2, pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Apa maksudnya? Yaitu pendidik berperan sebagai fasilitator atau narasumber yang menyediakan lingkungan yang mampu mendorong keberanian anak didik ke arah pandangan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan untuk memperoleh bimbingan dan sugesti dari pendidik atau dari seorang guru. Terus yang ketiga, program pendidikan di sekolah harus disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang berorientasi kepada pola belajar anak didik. Jadi program pendidikan di sekolah itu harus disesuaikan dengan minat yang digeluti atau minat yang disukai oleh anak untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya aliran empirisme. Pandangan empirisme dari John Locke mengatakan bahwa keadaan manusia saat dilahirkan diumpamakan sebagai tabula rasa. Apa maksudnya? Yaitu sebuah meja yang dilapisi lilin yang digunakan di sekolah dalam rangka belajar menulis. Teori tabula rasa mengatakan bahwa anak yang baru dilahirkan itu dapat diumpamakan sebagai kertas putih bersih yang belum ditulis. Sejak lahir, anak tidak memiliki bakat dan pembawaan apa-apa, yang dimana anak dapat membentuk semuanya semaunya. Menurut aliran empirisme, lingkungan menjadi penentu perkembangan seseorang, karena baik buruknya perkembangan pribadi seseorang sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan atau pendidik. Nah, selanjutnya ada pendidikan masyarakat dari latar budaya organisasi. Yang pertama itu ada konsep pendidikan masyarakat. Masyarakat mencakup sekelompok orang yang saling berinteraksi antar sesamanya, saling bergantungan dan terikat oleh nilai dan norma yang dipatuhi bersama, serta pada umumnya bertempat tinggal di wilayah tertentu, dan ada kalanya mereka memiliki hubungan darah atau memiliki kepentingan bersama. Nah, ini menurut Sadullah 2010 halaman 204. Masyarakat sebagai kesatuan hidup memiliki ciri seperti dikemukakan oleh Tirta Raharja dan La Solo tahun 2000, yaitu antara lain yang pertama, adanya interaksi antara warga-warganya atau masyarakat-masyarakatnya. Terus yang kedua, pola tingkah laku warganya diatur oleh adat istiadat, norma-norma, hukum, dan aturan-aturan yang khas. Ketiga, ada rasa identitas yang kuat yang mengikat pada warganya. Selanjutnya, ciri-ciri pendidikan. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri pendidikan, yang dimana pertama, lembaga pendidikan yang dalam istilahnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan
Dengan jalur pendidikan non-formal ini bersifat fungsional dan praktis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan kerja peserta didik yang berguna bagi usaha perbaikan taraf kehidupan. Nah, di sini ada pendidikan ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Menurut Abdullah tahun 2009 halaman 56, yang pertama ciri-cirinya adalah pendidikan diselenggarakan dengan sengaja di luar sekolah. Terus peserta umumnya mereka yang sudah tidak bersekolah ataupun drop out. Ketiga, pendidikan tidak mengenal jenjang dan program pendidikan untuk jangka waktu pendek. Terus yang keempat, peserta tidak perlu homogen. Selanjutnya ada waktu belajar dan metode formal serta evaluasi yang sistematis. Selanjutnya, isi pendidikan bersifat praktis dan khusus. Dan yang terakhir, keterampilan kerja sangat ditekankan sebagai jawaban terhadap kebutuhan meningkatkan taraf hidup seseorang. Nah, kedua, peranan masyarakat dalam pendidikan. Nah, di sini masyarakat merupakan lembaga pendidikan yang ketiga setelah pendidikan keluarga dan pendidikan lingkungan sekolah. Yang dimana lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah salah satu unsur pelaksanaan asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan yang diberikan di lingkungan keluarga dan sekolah sangat terbatas, yang dimana di masyarakat orang akan meneruskannya hingga akhir hidupnya. Segala pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di lingkungan pendidikan, keluarga, dan lingkungan sekolah akan dapat dikembangkan dan dirasakan manfaatnya dalam masyarakat. Terus juga masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam pelaksanaan pendidikan, yang dimana peran masyarakat antara lain menciptakan suasana pendidikan nasional, ikut menyelenggarakan pendidikan non-pemerintah atau swasta, membantu pengadaan tenaga, biaya, sarana dan prasarana, menyediakan lapangan pekerjaan, membantu pengembangan profesi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, pendidikan masyarakat dari latar budaya dan organisasi. Yang pertama, pendidikan masyarakat dalam latar budaya terlebih dahulu. Masyarakat adalah makhluk sosial. Ia hidup dalam hubungan dengan orang lain dan hidupnya bergantung pada orang lain. Karena itu, manusia tak mungkin hidup layak di luar masyarakat. Masyarakat sangat luas dan dapat meliputi seluruh umat manusia. Masyarakat terdiri atas beberapa kelompok, yang besar maupun yang kecil, tergantung dari jumlah anggota kelompoknya. Selanjutnya, dalam kebudayaan di masyarakat dapat dibedakan dengan kebudayaan eksplisit yang dapat diamati secara langsung. Dalam kelakuan verbal maupun nonverbal pada anggota masyarakat, kelakuan eksplisit misalnya dapat dilihat pada kelakuan dua orang atau lebih dalam situasi normal menurut peranan masing-masing, misalnya interaksi antara suami dan istri, orang tua dan anak, guru dan murid, dan sebagainya. Kebudayaan implisit adalah masyarakat terdiri atas kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang dapat ditafsirkan ahli antropologi untuk menjelaskan berbagai kelakuan anggota masyarakat. Nah, yang B-nya pendidikan masyarakat dalam latar organisasi, yang dimana manusia adalah makhluk sosial karena setiap manusia akan saling memerlukan dalam memenuhi kebutuhannya. Antar sesama manusia juga dituntut untuk saling bekerja sama, saling menghargai dan menghormati untuk mempertahankan hidupnya di muka bumi ini. Adanya alasan sosial di atas terjadi salah satunya pendorong bagi manusia untuk membentuk suatu perkumpulan yang biasanya disebut organisasi. Organisasi ini amat dibutuhkan untuk mewujudkan setiap cita-cita yang disepakati oleh anggota organisasi secara bersama. Oleh karena itu, organisasi tumbuh dan berkembang begitu pesat di tengah-tengah masyarakat. Nah, selanjutnya, keberadaan manusia di dunia ini tidak luput dari keanggotaan suatu organisasi. Organisasi merupakan sebuah wadah di mana orang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan bersama. Pemahaman organisasi ini menunjukkan bahwa dimanapun dan kapanpun manusia berada, maka di situ muncul organisasi.
Pemahaman organisasi tidak lagi sebagai suatu wadah organik dari orang-orang yang berkumpul untuk suatu tujuan, tetapi perkembangan pada interaksi orang untuk maksud tertentu. Kemestian manusia saat ini berada dalam suatu organisasi ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan lebih efektif dan efisien, bukan semata-mata untuk kondisi kebetulan. Efektivitas dan efisiensi ini dapat digambarkan sebagai 100 sapu lidi yang diikat sebagai kebersamaan akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk membersihkan satu halaman dibandingkan dengan sejumlah 100 sapu lidi digunakan secara terpisah untuk kebersihan halaman. Nah, kesimpulannya dari kajian ini bahwa yang pertama, keluarga merupakan wadah bagi anak dalam proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya. Di samping itu, keluarga merupakan tempat belajar bagi anak dalam segala sikap untuk berbakti kepada Tuhan sebagai perwujudan nilai hidup yang tertinggi. Kedua, pendidikan di sekolah merupakan proses pembelajaran yang merupakan serangkaian kegiatan yang memungkinkan terjadinya perubahan struktur dan pola tingkah laku seseorang dalam kemampuan kognitif, afektif, dan keterampilan yang selaras, seimbang, dan bersama-sama turut serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Nomor 3, interaksi masyarakat tidak terlepas dari kebudayaan. Hubungan antara individu itu bukan sepihak melainkan timbal balik. Kebudayaan mempengaruhi individu dengan berbagai cara, akan tetapi individu juga mempengaruhi kebudayaan sehingga terjadi perubahan sosial. Kebudayaan dapat dipandang sebagai cara-cara mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Nah, mungkin cukup sekian paparan dari kami. Saya Rizky Subagja dan rekan saya Rizky Januari. Semoga bermanfaat ilmunya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.